Nah, untuk dosen-dosennya di sini tuh cukup seru juga. Jadi dosennya tuh ada beragam ya. Jadi ada yang kayak mengajarnya itu pakai PPT, ada juga yang sering mengajarnya lebih ke berkelompok untuk menganalisis, dan untuk lebih ke nilainya itu dosennya juga ada yang perfeksionis. Oke, halo, kenalin aku Angelica Trisdova Vera Umami, biasa dipanggil Angel atau Tere. Aku berasal dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Oke, awal mula aku memilih untuk di Universitas Brawijaya itu sendiri, yang pertama itu karena dari orang tuaku yang hanya mengizinkan untuk kuliah antara Malang dan Surabaya. Nah, awalnya tuh aku memang mau ke Surabaya, cuma setelah dipikir-pikir itu aku kayaknya lebih prefer ke Malang, karena aku tuh anaknya tipe orang yang strict parent, jadi jarang keluar rumah dan aku takut kalau misalnya di kota-kota besar gitu. Terus yang kedua, karena aku pun juga udah tertarik dari kecil untuk kuliah di Universitas Brawijaya, karena Universitas Brawijaya sendiri merupakan salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia. Oke, kalau aku sendiri tuh masuknya lewat jalur, kalau dulu namanya SBMPTN, kalau sekarang tuh namanya SNBT. Nah, kenapa kok aku milih jalur ini? Yang pertama, aku dari jurusan IPA, jadi kalau misalnya lewat jalur undangan itu sedikit banget kemungkinan buat aku masuk, dan aku tidak memilih jalur mandiri karena menurutku lumayan mahal juga kalau di UB. Oke, kalau aku sendiri tuh dari jurusan ilmu hukum. Nah, kenapa kok aku milih ini? Karena menurutku hukum ini merupakan ilmu yang nggak akan pernah mati, dan mungkin memang semua itu nggak akan pernah mati, tapi ilmu hukum ini juga penting karena Indonesia merupakan negara hukum di mana kita juga sebagai masyarakatnya harus bisa paham tentang ilmu hukum itu sendiri, dan menurutku juga ilmu hukum ini juga cukup menarik dan menantang karena kita juga dituntut untuk berpikir kritis dan logis, gimana sih caranya apabila ada kejahatan kayak gini, pasal-pasal mana yang harus dikenai, dan bagaimana sih cara pembuktiannya, seperti itu sih. Nah, apa sih itu jurusan hukum? Kalau jurusan hukum itu sendiri merupakan salah satu studi yang ada di Universitas Brawijaya, di mana jurusan hukum ini mempelajari tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia, baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. Nah, untuk dosen-dosennya di sini tuh cukup seru juga. Jadi dosennya tuh ada beragam ya. Jadi ada yang kayak mengajarnya itu pakai PPT, ada juga yang sering mengajarnya lebih ke berkelompok untuk menganalisis, dan untuk lebih ke nilainya itu dosennya juga ada yang perfeksionis. Kalau misalnya ada yang kayak kurang kata ataupun katanya ada yang nggak lengkap, itu bisa dikasih nilai yang agak di bawah rata-rata. Tapi juga ada dosen yang kayak pada intinya udah memenuhi cakupan dari jawaban, itu bisa dikasih nilai lebih. Dan untuk dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sendiri itu juga bervariasi dari umurnya. Ada yang dari profesor yang bahkan udah tua, dan ada juga yang dosen-dosen masih muda. Nah, untuk rata-rata di sini itu menurutku itu ada dosen-dosen muda, dan kalau aku sendiri itu lebih sering diajar sama dosen-dosen muda. Nah, untuk pertamanya itu sendiri, kalau menurutku tuh di sini tuh orang-orangnya kan pintar-pintar ya, karena mereka pada kritis. Nah, kalau dari aku sendiri untuk mempersiapkan gimana sih caranya biar aku bisa punya teman yang banyak, ya gitu. Caranya aku belajar dulu tentang apa sih updatean berita terkini, karena pasti mereka yang dibahas tentang berita-beritanya sedang update. Dan kalau untuk aku sendiri, puji Tuhannya punya teman-teman yang suportif. Jadi mereka meskipun dari berbagai daerah, nggak ada yang kayak membeda-bedakan atau diskriminasi.
Nah, untuk di jurusan hukum ini belajar berbagai macam cabang ilmu hukum. Salah satunya tentang HAN, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum perdata, serta hukum-hukum lain. Nah, kalau dari awal semester awal itu nggak langsung yang menjuru tentang ilmu hukum, tapi biasanya diselingi dengan cabang-cabang ilmu lain, kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Pancasila, kewarganegaraan. Nah, untuk mata kuliah yang aku suka itu hukum pidana, karena menurutku dalam hukum pidana itu menarik. Menariknya tuh kayak gimana? Kayak kita tuh belajar tentang menganalisis kasus. Menganalisis kasus itu nggak hanya cuma yang kayak nganalisis dari pasal aja, tapi kita juga harus membedah dari unsur perbuatannya dan unsur-unsur lain yang ada di dalamnya. Selain itu juga kita harus membuktikan apakah kasus ini benar-benar kasus pidana atau tidak. Untuk mata kuliah yang lain itu menurutku nggak ada yang sulit, tergantung gimana kita memahami mata kuliah tersebut dan gimana sih kita bisa enjoy pada saat kita mempelajari mata kuliah tersebut. Nah, untuk pandangan orang terhadap jurusan hukum ini sendiri, kalau dilihat dari yang aku dengar itu pastinya anak hukum itu semuanya tahu hukum ya, padahal di realitanya tuh nggak semua kita tuh tahu hukum. Maksudnya tahu hukum itu kayak kita tuh bener-bener tahu semuanya dari hukum pidana, perdata, HAN, HTN. Ya kita tuh tahu, cuma tuh kadang tuh cuma sedikit-sedikit karena kita fokusnya juga banyak. Terus yang kedua, biasanya anak hukum itu ngapalin pasal-pasal, padahal emang pada kenyataan ngapalin pasal-pasal. Tapi kalau menurutku bukan ngapalin, tapi lebih kayak mengerti tentang materi yang dibahas. Kalau misalnya kamu ngerti tentang materinya, kamu juga akan paham juga tentang pasal-pasalnya. Terus yang ketiga, jurusan hukum ini pasti identik dengan yang namanya demo. Nah, padahal sebenarnya ini baik, karena menurutku dengan demo itu adalah salah satu bukti mahasiswa hukum itu bisa menyampaikan aspirasi. Tapi demo yang di sini itu yang aku maksud tuh demo yang bukan anarkis ya, tapi di dalam demo itu pun juga pasti ada tahapannya, kayak harus buat naskah akademik yang mau dijadikan untuk bahan nantinya kita mengkritisi mereka. Terus nanti juga ada konsolidasi, jadi kayak ada tahapannya, nggak langsung demo yang kayak anarkis gitu. Nah, kalau untuk pengalaman menyenangkannya, kalau untuk yang di fakultas hukumnya itu mungkin dari proses KBM-nya ya, karena kan dulu aku dari jurusan IPA terus beralih ke hukum yang notabene biasanya dari anak-anak IPS. Di sini tuh aku lebih kayak kritis, terus lebih bisa berpikir logis dan berpikir gak cuma dalam satu titik, tapi juga berpikir yang lebih luas. Terus kalau di pengalaman menyenangkan di Universitas Brawijaya-nya itu aku kan ikut organisasi. Dengan aku ikut organisasi itu aku punya banyak temen, terus aku relasiku juga cukup melebar dan aku bisa dapat pengetahuan yang gak aku dapat pada saat aku duduk di kelas. Terus untuk pengalaman tidak menyenangkannya, mungkin aku tuh kalau di fakultas hukum ya, dulu tuh aku pernah suka pada salah satu matkul. Nah, itu aku menekuni matkul itu, dan pada pertengahan semester itu aku mendapatkan nilai yang baik. Tapi karena aku terlalu mengentengkan itu, pada akhirnya pada ujian akhir semester itu aku kurang belajar, dan pada akhirnya juga kayak kurang persiapan dan nilaiku jelek. Nah, pada detik itu juga aku akhirnya rasa-rasanya kayak merasa kecewa, karena gara-gara mata kuliah itu tuh nilaiku juga gak jadi sempurna. Nah, untuk biaya hukum di Universitas Brawijaya, khususnya di Fakultas Hukum ini, menurutku masih aman-aman aja ya. Karena kalau aku kan lewatnya dari jalur SBM, dan itu biasanya tuh golongan UKT-nya nggak terlalu tinggi. Tapi beda lagi untuk yang jurusan mandiri, karena memang di UB ini terkenal kalau jurusan mandiri itu emang UKT-nya tinggi-tinggi. Nah, untuk peluang karir dari Fakultas Hukum ini sendiri tuh sebenarnya luas ya. Bisa dimanapun, kayak di kantor juga bisa. Terus kayak yang kayak pekerja lepas itu juga bisa. Nah,
kalau misalnya yang di kantor-kantor tuh kayak office legal, terus kayak konsultan hukum. Terus kalau yang biasanya bekerja di pemerintah kayak yang kita tahu yaitu yang kayak hakim, jaksa, panitera. Terus kayak yang pekerja lepas tuh kayak notaris ataupun pengacara. Nah kalau aku pribadi itu prefer ke pengacara karena aku sendiri tuh juga suka ngomong, dan yang tadi aku sebutin di awal kalau aku tuh suka hukum pidana, dimana hukum pidana ini kan lebih biasanya orang-orang di hukum pidana itu lebih memilih ke jadi pengacara. Nah, pesanku buat adik-adik ataupun teman-teman yang mau masuk ke Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, jangan berkecil hati atau jangan minder. Jangan dibayangin kayak Fakultas Hukum itu nanti harus banget ngapalin pasal-pasal atau tugas-tugasnya banyak. Kalau boleh jujur, aku merasa itu Fakultas Hukum itu benar-benar enjoy karena nggak begitu terlalu banyak tugas. Dan untuk masalah pasal-pasal, teman-teman itu bisa pelajari pada saat teman-teman juga memahami materinya. Jadi kalau teman-teman bisa memahami materinya, teman-teman juga bisa menghafal pasal-pasal tersebut. Dan untuk teman-teman juga yang udah keterima SNMPT atau SNMBP, nantinya ketika waktu perkuliahan jangan lupa untuk tidak hanya berprestasi di dalam akademik, tapi juga membanggakan prestasi di non akademiknya, karena kita nanti juga bekerja dengan orang-orang yang tidak hanya di Fakultas Hukum. Dengan kita, menurutku dengan kita berprestasi di non akademik juga, itu juga bisa membantu kita gimana secara bersosialisasi. Jadi nggak hanya di zona nyaman itu aja, terus juga bisa prestasi-prestasi akademiknya, kayak nilainya jangan sampai turun. Kalau bisa teman-teman tuh update terus berita apa sih yang lagi booming, terus berita apa sih yang lagi panas terkait tentang hukum yang bisa kita kaji. Karena pastinya dosen-dosen khususnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya itu akan lebih menekankan tentang analisis kasus yang udah ada, dan atau analisis kasus terbaru tentang hukum. Terus jangan patah semangat dan tetap jadi anak yang berprestasi dan menghasilkan segudang prestasi, tidak hanya untuk dirimu sendiri dan untuk membanggakan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.